Kegiatan budidaya tanaman merupakan salah satu kegiatan yang kerap kali dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Salah satu cara untuk mencapai keberhasilan budidaya tanaman adalah dengan melakukan pemupukan. Pemupukan adalah pemberian bahan yang dimaksudkan untuk menyediakan hara bagi tanaman. Umumnya, pupuk diberikan dalam bentuk padat atau cair melalui tanah dan diserap oleh akar tanaman. Namun, pupuk dapat juga diberikan lewat permukaan tanaman, terutama daun. Pada kesempatan kali ini, saya Della Fitria Nurdiantini, Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan tingkat 2A, Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, akan melakukan praktikum pemupukan pada budidaya tanaman pakcoy. Selamat menyaksikan. Hal pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan untuk melakukan penyemaian. Pertama, rendam benih yang telah disiapkan ke air hangat kuku. Tujuannya adalah untuk mempercepat perkecambahan dan supaya kita mengetahui jika ada benih yang tidak bernas. Selanjutnya, persiapan media semai. Saya menggunakan arang sekam, kokopit, pupuk kandang, dan kompos untuk selanjutnya dicampur secara merata. Kemudian dimasukkan ke dalam tray semai. Lalu, media semai diberi lubang untuk mempermudah saat memasukkan benih ke dalam media semai. Langkah selanjutnya adalah memasukkan benih ke media semai. Satu lubang tanaman diisi 1-2 benih tanaman. Setelah itu, media diratakan kembali, kemudian disiram dengan air. Lalu, ditutup menggunakan plastik untuk selanjutnya didiamkan di tempat gelap selama 2 hari. Tujuannya adalah untuk mempercepat perkecambahan benih. Setelah 2 hari, benih harus langsung dibuka dan dipanaskan ke tempat yang terkena sinar matahari supaya tidak terjadi etiolasi. Persemaian hingga tanaman siap untuk dipindahkan kurang lebih adalah selama 1 minggu. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan media untuk penanaman. Di sini, media yang digunakan adalah tanah dan campuran pupuk kandang. Cara membuat media tanam adalah dengan melakukan pencampuran antara tanah dan pupuk kandang dengan takaran 1:1. Di sini, saya menggunakan takaran volume dengan alat takar yaitu toples bekas. Jadi, jika kita menakar 5 toples tanah, maka pupuk kandang juga harus 5 toples tanah. Tanah dan pupuk kandang dicampurkan secara merata untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam polybag berukuran diameter 20 cm. Total media tanam yang dibuat adalah berjumlah 6 media tanam. Media tanam ini nantinya akan berbeda perlakuan pemupukan. A1, A2 untuk perlakuan POC-NASA, B1, B2 untuk perlakuan pemupukan pupuk NPK 16-16-16, dan E1 serta E2 untuk tanaman yang tidak ditambahkan perlakuan pemupukan. Akan melakukan penanaman. Ini dia medianya, dan ini tanaman yang sudah siap dipindahkan.
Cara memindahkan tanaman dari tray semai adalah dengan menekan bagian bawah tray semai sampai media semai menyembul ke atas, sehingga tanaman tidak akan mengalami kerusakan saat akan dipindahkan. Cara melakukan penanaman yaitu dengan membuat lubang terlebih dahulu pada media tanam, kemudian memasukkan tanaman yang siap ditanam, lalu selanjutnya media tersebut ditutup kembali sambil ditekan, sehingga tanaman tidak akan mudah rebah. Berikut ini merupakan perkembangan tanaman pada minggu pertama. Saya melakukan penyulaman karena ditakutkan tanaman akan mati. Pada minggu pertama setelah tanam, dilakukan perlakuan penambahan pemupukan. Untuk pembuatan pemupukan NPK yaitu dengan cara menimbang NPK terlebih dahulu dengan berat 10 gram untuk 1 liter air. Dengan dosis 250 ml per tanaman, sehingga jika ada 2 tanaman, maka dosis yang dibutuhkan adalah 5 gram untuk 500 ml air. NPK dicampurkan dengan air untuk selanjutnya diaduk-aduk sampai merata. Untuk selanjutnya pembuatan pupuk PO-Senasa yaitu dengan dosis 3 ml PO-Senasa untuk setiap 1 liter air, sehingga jika airnya 500 ml, dosis PO-Senasa yang dibutuhkan adalah 1,5 ml. Di sini saya menggunakan suntikan untuk menakar PO-Senasa supaya tidak kebanyakan. PO-Senasa juga dicampurkan dengan air secara merata. Pengaplikasian pemupukan pada tanaman yaitu dengan cara dikocor. Tanaman dengan label A1-A2 diberikan perlakuan pemupukan PO-Senasa. Tanaman dengan label B1-B2 diberikan perlakuan dengan menggunakan pupuk NPK 1616, serta tanaman dengan label S1-E2 tidak diberikan perlakuan penambahan pupuk. Selain itu, tanaman juga diberikan perlakuan berupa pengukuran tinggi batang, jumlah daun, dan lebar daun pada setiap minggunya. Berikut ini merupakan perkembangan tanaman pada minggu kedua. Tanaman sudah terlihat mulai tumbuh dan daunnya mulai lebar. Hal yang sama yaitu perlakuan pemupukan dilakukan seperti minggu pertama.
Berikut ini merupakan perkembangan tanaman pada minggu kedua. Tanaman sudah mulai tumbuh dan berdaun lebar, tetapi terdapat beberapa tanaman yang mengalami kerusakan karena terkena air hujan. Hal yang sama yaitu perlakuan pemupukan dilakukan seperti minggu-minggu sebelumnya. Berikut ini merupakan perkembangan tanaman pada minggu keempat. Tanaman dipindahkan karena di tempat sebelumnya terjadi gangguan, yaitu tanaman sering dipatok ayam. Tanaman tampak sehat dan berdaun lebat serta lebar. Perlakuan yang sama dilakukan pada minggu keempat, yaitu pemupukan dan pengukuran tinggi batang serta lebar daun. Setelah tanaman berumur 32 hari setelah tanam, dilakukan proses pemanenan. Pemanenan dilakukan dengan cara mengeluarkan seluruh bagian tanaman yang ada di dalam pot sampai dengan media tanamnya. Dapat dilihat bahwa perakaran tanaman sangat lebat. Hal yang dilakukan untuk mengamati tanaman dalam pemanenan adalah dengan cara membersihkan tanaman dari tanah untuk selanjutnya ditimbang, kemudian diukur tinggi batang, jumlah daun, lebar daun, dan panjang akar. Hal ini dilakukan untuk mengamati perbedaan tanaman pada setiap perlakuan pemupukan. Tanaman yang telah selesai dipanen dan selesai diamati dapat langsung dijual atau dikonsumsi. Karena tanaman sayuran harus segera dikonsumsi, jika tidak, maka tanaman akan layu dan kering. Akhirnya, proses budidaya tanaman pakcoy telah selesai dilakukan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.